warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nur Hayati dan rekan saya Nurroh Maulida. Di video kali ini kami akan membahas sedikit tentang urf. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih dan Usul Fikih. Selamat menyaksikan. Pengertian urf. Dari segi etimologi, al-urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ain, ro, dan fa yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah yang dikenal, ta'rif, definisi, kata ma'ruf yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata urf kebiasaan yang baik. Dari segi terminologi, kata urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Macam-macam urf. Dari segi objek, al-urf al-lafdi, kebiasaan yang menyangkut ungkapan, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Contohnya, kebiasaan masyarakat setempat telah menghususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Al-urf al-amali, kebiasaan yang berbentuk perbuatan, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Dari segi cakupannya, al-urf al-amal atau kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contoh kebiasaan masyarakat misal dalam jual beli motor, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki motor seperti kunci, obeng termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contoh, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dari segi keabsahan, al-urf as-sahih atau kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat dan hadis. Contoh, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Al-urf al-fasid atau kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Contoh, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjam-meminjam uang dengan tempo dan sistem bunga misal 10%. Untuk selanjutnya, kedudukan urf sebagai sumber hukum. Urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syarat-syarat urf sebagai sumber hukum. Yang pertama, urf harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku. Kemudian yang kedua, urf yang dijadikan sumber hukum harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Yang ketiga, tidak ada penegasan atau nas yang berlawanan dengan urf. Dan yang terakhir, pemakaian urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat, sebab nas-nas syara harus didahulukan atas urf. Kesimpulannya, urf bisa dikatakan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang menyangkut kebiasaan yang sering dilakukan. Macam-macam urf yaitu dari segi objeknya atau yang disebut al-urf al-lafdi dan al-urf al-amali.
Sedangkan dari segi cakupannya disebut al-urf al-am dan al-urf al-khosh. Dan yang ketiga dari segi keabsyahannya dari pandangan syara disebut al-urf al-sahih dan al-urf al-fasid. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.